Anak-anak lain adalah stetoskop sikat sempoa. Dan saya menangkap minggu ini. Apa yang disiapkan keluarga saya untuk saya adalah cakar musang, kepala rubah, sisik ular, duri landa, ekor tikus. Itu semua karena semua orang di keluarga saya keluar dari kuda. Kakek saya memiliki mulut besi dan lengan yang patah. Ribuan mil jauhnya, hidup dan mati hancur. Dan nenek saya adalah Kaisar Liu Xian Ma. Menyeberangi yang hidup juga menyeberangi hantu-hantu jahat. Dan ayahku adalah takdir Tuhan. Dapat digunakan untuk ramalan. Prediksi masa depan, ibuku adalah reinkarnasi peri rubah. Kultivasi bertentangan dengan langit. Itu karena keluargaku. Ini semua tentang mengungkapkan rahasia surga. Akibatnya, orang tua saya berdua pergi setelah melahirkan saya. Tapi saya menangkap minggu ini. 5 makhluk abadi tidak menyukainya. Sebaliknya, dia memanjat lurus di depan Hades yang menunjuk. Tahan, bahkan langsung memotong kedua bola mata Hades. Nenek yang tertelan, takut aku akan dibalas oleh Hades. 2 keputusan dibuat sekaligus. Yang pertama adalah mundur dari sungai dan danau. Dalam hidup ini, saya tidak akan lagi membocorkan peluang surgawi. Yang kedua adalah dia memberi saya nama yang murah. Saya harap Tuan Yama memiliki banyak dari mereka. Jangan khawatir tentang menjadi anak kecil denganku. Tunggu sampai saya mencapai usia melek huruf. Tetapi nenek saya menolak untuk mewariskan keterampilan saya. Saya khawatir saya akan diingat oleh Hades. Tapi kakek saya tidak percaya padanya. Diam-diam mengajari saya perintah Feng Shui. Saya juga dilahirkan untuk makan semangkuk nasi ini. Anak berusia 3 tahun dapat membawa sumur yang benar. Pada usia 4 tahun, dia akan menulis Kimen Dunjia secara diam-diam. Pada usia 5 tahun, ia juga meneliti 1 set buku Feng Shui sendiri. Kakek menontonnya, mendesah kepada nenekku. Anak ini pasti iblis besar di masa depan. Tepat ketika saya berpikir saya memiliki masa depan yang cerah. Ketika Anda bisa menjadi master Feng Shui paling kuat di timur laut. Pada usia 26 tahun. Tapi saya buta, berubah menjadi orang buta. Nenek mengeluh kepada kakek saya dan berkata untuk memanggil saya Feng Shui, memprovokasi balas dendam Hades. Kakek terdiam. Tai King berjalan keluar pintu. Tunggu sampai 7 hari kemudian, kakek membawa kembali sebuah kotak kardus. Kemudian dia berkata kepadaku dengan ekspresi serius, 3 percikan benda ini, itu bisa menyembuhkan mata Anda. Tapi sebelum saya bisa bertanya, nenek berteriak ngeri bahwa dia abadi. Ada yang salah dengan wajah Anda. Kakek berkata sambil tersenyum bahwa di bawah gelap. Saya secara tidak sengaja membiarkan seorang wanita Yin menyentuh wajah saya. Menyingkir, saya buru-buru bertanya kepada kakek di mana letaknya di bawah. Apa itu wanita Yin? Tapi kakek tidak mengatakan apa-apa. Malam itu, dia berkendara ke barat. Setelah kakek pergi, nenek terstimulasi dan menjadi gila. Kunci diri Anda di rumah di siang hari. Pada malam hari, saya pergi ke kuburan di belakang desa untuk mencuri upeti. Dan saya belajar bagaimana bertindak membabi buta selama waktu ini. Hidup sendiri. Setelah latihan berulang, Anda bahkan bisa pergi ke pintu masuk desa sendirian untuk berjemur di bawah sinar matahari. Dan jangan tersesat dan pulang. Tapi di malam hari, saya selalu mengeluarkan karton itu dan menyentuhnya. Kartonnya kosong. Bahkan jika itu bubur oleh saya masih belum berdamai. Ini adalah sesuatu yang dibeli kakek dengan imbalan hidupnya. Dia bisa menyembuhkan mata saya. Tersedia dari waktu ke waktu. Saya juga terbiasa sendirian dalam kegelapan. Saya benar-benar kehilangan harapan untuk pulih. Pada hari ini, Mak Comblang di desa datang tanpa diundang. Mengatakan bahwa kakek saya memesan boneka untuk saya saat itu. Gadis itu adalah keluarga besar di kota. Saya menjawab sambil tersenyum, jadi saya di sini untuk menarik kerabat saya. Mak Comblang itu menampar pahanya dan mengatakan, ciuman seperti apa Anda? Gadis itu sudah tahu tentang kebutaanmu. Tapi orang-orang mengatakannya, dalam hidup ini, Anda tidak akan menikah. Anda tidak buta sama sekali. Gadis, aku membawanya kepadamu. Kalian berdua mengobrol dengan baik. Setelah mengatakan itu, Mak Comblang itu keluar. Saya terdiam sejenak, berkata kepada kegelapan, gadis, berapa umurmu? Tapi jawabannya bagi saya adalah keheningan yang mematikan. Setelah beberapa saat, pintu berbunyi klik. Gadis itu akhirnya pergi. Tunggu sampai mereka pergi. Saya cegukan di rumah sendirian. Ada beberapa urgensi untuk buang air kecil sampai malam. Baru kemudian Kang menyelesaikannya. Saya baru saja akan melepas resletingnya. Aku mendengar suara lembut di belakangku. Bantu Anda bertahan. Saya tiba-tiba ketakutan, dan saya bertanya-tanya, Anda tidak pergi. Dan gadis itu berbisik, aku selalu ada di sana. Saya melarikan diri dalam kebingungan. Sebenarnya cukup menakutkan untuk dipikirkan. Dari kepergian Mak Comblang hingga saat ini, setidaknya lebih dari 2 jam telah berlalu. Selama periode ini, seorang wanita aneh terus mengawasi dengan cermat, dan saya bahkan tidak mendengar napasnya. Kemudian gadis itu duduk di samping saya dan berkata, jangan takut, saya di sini untuk memenuhi kontrak pernikahan. Itu saja. Saya segera mencium aromanya. Itu adalah
adalah aroma gardenia di seluruh pegunungan. Itu juga membawa kekuatan yang sangat berbahaya. Nama saya Ouyang Wei. Dia berusia 22 tahun. Saat itu, kakekmu dan ayahku memesan ciuman boneka ini. Jika Anda tidak percaya, mintalah susu Anda. Dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan menikah. Itu tidak terlalu masalah. Saya hanya ingin tahu bahwa saya cacat. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Kata-kataku membuat Ouyang sedikit tertegun. Kemudian, dia berbisik, aku tidak serumit yang kupikirkan. Saya hanya berpikir itu adalah selera manusia untuk menepati janji. Selain itu, kamu tampan. Kamu cocok untukku. Adapun apakah Anda buta atau tidak, saya benar-benar tidak peduli. Ini masalah besar. Saya akan menghasilkan uang untuk mendukung Anda. Saya akan berbicara. Nenek di kamar sebelah berteriak, Sanpo, apakah kamu belum makan malam? Menggurui dan berbicara. Lupa memasak untuk nenek. Ouyang Wei berkata, kamu istirahat. Saya akan menyelesaikannya. Dia segera berlari ke dapur dan sibuk. Apa yang dikatakan gadis itu? Saya tidak menulis sepatah kata pun. Saya dulu adalah Master Feng Shui. Ketahui kejahatan sifat manusia. Saya menggunakan kruk. Diam-diam datang ke kamar nenek. Berbisik kepada nenek, apakah kita pernah menikah dengan keluarga Ouyang? Nenek menggelengkan kepalanya. Kemudian nenek melihat Ouyang Wei sibuk di dapur. Segera berteriak, wanita Yin yang membunuh kakekmu telah datang ke pintu. Sanpo, kau membunuhnya. Nenek biasa membicarakan hal-hal gila. Setelah kematian kakek, dia menyebut semua wanita-wanita Inggris. Setelah beberapa saat, Ouyang Wei siap. Makanan nenek sedang makan. Tiba-tiba berkata bahwa Anda tidak memiliki bayangan. Ouyang Wei memiliki. Bukankah itu? Nenek berhenti berbicara. Faktanya, Ouyang Wei adalah manusia dan hantu. Nenek bisa pergi dan bertanya pada Liu Xian. Tapi setelah kematian kakek, nenek menjadi gila. Sudah lama sejak aku berbicara dengan makhluk abadi tua. Setelah makan, nenek saya pergi ke rumah untuk mendengarkan drama. Ouyang Wei membersihkan piring dan sumpit. Duduk saja di sebelahku. Saya bilang itu belum dini. Anda pulang. Jangan datang lagi. Ouyang Wei tertawa bodoh. Apakah kita belum mengunjungi gereja? Ada kemarahan dalam nada bicara saya. Aku tidak mengenalmu. Anda segera pergi. Kata Ouyang Wei lebih dulu. Hal yang sama berlaku untuk kapal. Saya sangat marah dan bergegas untuk mendapatkannya. Setelah banyak melemparkan, saya lelah dan kehabisan napas. Apapun yang kamu inginkan, aku akan berbaring di tempat tidur. Terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi. Saya bangkai kapal. Tidak ada bedanya dengan mayat. Sekarang saya tidak ingin Ouyang Wei pergi. Dia lebih baik memberiku waktu yang baik saat aku tidur, meringankan penderitaan sisa hidupku. Setelah beberapa saat, Ouyang Wei berlari ke telingaku, mengatakan ada 3 orang di depan pintu Anda. 1 pria dan 2 wanita. 3 orang berdiri berdampingan di pintu. Saya menggunakan ujung jari saya untuk menulis kata penampilan di telapak tangan Ouyang Wei. Dia memakai topi kuning tua, mengenakan pakaian kertas merah cerah, berhenti menangis dan bertelanjang kaki. Setiap orang memiliki pancing di tangan mereka. Dia juga membawa saku kulit ular di punggungnya. Ouyang Wei dengan serius melaporkan bahwa dia adalah penangkap ular dari Xiangxi. Mereka tidak memiliki pancing di tangan mereka. Ini adalah senjata yang digunakan untuk membunuh ular. Ujungnya dilengkapi dengan cincin besi tajam yang dapat ditarik. Khusus ambil 7 inci ular. Penangkap ular dan kuda tanah yang didedikasikan untuk peri ular. 1 di selatan, 1 di utara. Tetapi ada permusuhan fana yang tidak dibagikan. Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda takut? Ouyang Wei bertanya padaku. Saya menggunakan ujung jari saya untuk menulis paragraf di telapak tangannya. Setiap jam, hadapi siapa saja. Jangan takut untuk menyelesaikan menulis. Aku melihat ketiga pria di ambang pintu. Tertawa. Lakukan saja dengan cara Anda. Juga berani datang ke timur laut untuk menyebar liar. Ayo kembali ke Xiangxi. Ketiga pria itu tidak menjawab. Saya berdiri tegak dan lurus untuk waktu yang lama. Akhirnya, wanita berambut panjang di sebelah kanan mendengus dingin. Seorang pria buta. Ini bukan nada kecil. Saya mengabaikan mereka lagi. Berguling dan tidur. Ketiganya berdiri sebentar. Tiba-tiba, satu pembicara. Dia buta. Tetapi mereka bisa melihatku. Saya juga tahu bahwa kami berasal dari Xiangxi. Ada yang salah dengan dia. Nada ketiganya seperti lonceng kematian neraka. Konspirasi dan kerusakan teduh. Kemudian datanglah musim kematian. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ouyang Wei mendorong saya dan mereka pergi. Aku akhirnya menghela nafas lega. Keringat dingin ada di punggungku. Situasi barusan benar-benar berbahaya. Saya hampir mati. Takut buta sebelumnya. Pada puncak saya tidak cocok dengan penangkap ular. Pertarungan 1 lawan 1. Saya hanya harus berlari untuk hidup saya. Jika 3 orang menyala bersama, saya tidak memiliki jejak kelangsungan hidup. Kemudian, saya ingat apa yang mereka bertiga katakan sebelum pergi. Itu selalu terasa aneh. Mereka sepertinya tidak melihat Ouyang Wei sekarang. Di mata mereka, saya ditinggalkan sendirian dan setengah tertidur. Beritahu dari mana
mana asalnya? Siapapun yang tidak takut. Aku bertanya langsung kepada Ouyang Wei, tidak bisakah mereka melihatmu? Ouyang Wei tidak menjawab. Sebaliknya, dia tersenyum dan memuji saya karena kualitas mental saya yang baik. Dia tidak akan mengatakan. Saya tidak bertanya lagi. Dini hari berikutnya, baru saja mendengarnya. Mereka bertiga gantung diri di pohon belalang tua di pintu masuk desa. Itu adalah 3 penangkap ular yang datang ke rumah saya tadi malam. Ekstasi di hati. Awalnya saya pikir nenek saya yang bergerak. Tapi saya akan bertanya. Nenek bilang dia tidak ada di rumah sama sekali tadi malam. Dia menghabiskan malam di kuburan. Saya tidak menemukan penangkap ular. Nenek tidak pernah berbohong. Saya bertanya kepada Ouyang Wei, apakah Anda melakukannya? Tidak ada gerakan di dalam rumah untuk waktu yang lama. Saya berteriak beberapa kali. Tidak ada yang setuju. Ouyang Wei sudah pergi. Bahkan barang bawaannya dibawa pergi. Mungkin tidak lagi. Aku mengerutkan kening. Duduk bersila dalam meditasi. Ada 2 hal yang perlu segera ditangani. Pertama-tama, saya percaya bahwa pasti akan ada orang di sana di masa depan. Anda tidak bisa duduk diam. Saya harus memberikan tanggapan sesegera mungkin. Cara yang benar, itu keluarga Li dalam ingatan saya. Tawa dan tawa ada di mana-mana. Ada banyak orang yang mengantri untuk melihat kakek nenek setiap hari. Sekarang hanya nenek dan cucu yang tersisa di seluruh keluarga Li. Nenek angin cucu turun. Musuh datang ke pintu. Tidak ada yang bisa dilakukan. Hal kedua bahkan lebih fatal. Saya tidak punya uang. Sebelumnya untuk menyembuhkan mata, saya pernah ke semua rumah sakit besar. Uang itu dihabiskan, tapi itu tidak pernah sembuh. Kemudian, mantan pacarnya mendatanginya, menangis dan meminta saya untuk meminjam omset 200.000. Dia juga mengatakan bahwa dia akan membayar saya kembali jika dia adalah sapi atau kuda di masa depan. Saya tidak ragu untuk meminjamkannya kepadanya. Pacar saya memblokir saya secara langsung ketika dia mendapat uang di ibu kota provinsi selama beberapa tahun. Bagaimanapun, saya menderita kehilangan masa muda. Meskipun mahir dalam Feng Shui, nasib hanya bisa berulang kali ditarik dalam permainan kelas bawah. Saya tidak menemukan nama. Sekarang saya buta, bahkan lebih sulit untuk menghasilkan uang. Saya khawatir. Song Lao Kroket memanggil. Song Lao bengkok dan aku berasal dari desa yang sama. Saya mendengarkan nada bengkok Song Lao dan saya mendengarkan urgensinya. Saya kira itu berantakan. Saya berkemas, mengutuk kruk dan keluar. Ada suara orang berbicara di pintu masuk desa dan suara sirene. Seorang paman menyambutku dan Sanpo keluar. Saya bilang, ya, apakah keluarga Song tua yang bengkok ke arah ini? Ya, aku akan membawamu ke sana. Tiba-tiba, suara Ouyang Wei terdengar di telinganya. Saya mengerutkan kening dan bertanya, kamu tidak akan pergi? Ouyang Wei menjawab bahwa dia baru saja pergi ke pintu masuk desa untuk melihat kegembiraan. Menakutkan, dokter forensik ada di sini. Mengapa Anda terus mengharapkan saya untuk pergi? Aku buruk untuk matamu. Saya menjawab bahwa saya adalah bangkai kapal. Anda mengikuti saya. Cepat atau lambat, Anda akan menyesalinya. Kemudian saya menulis di telapak tangannya. Kamu tidak terlihat ketika kamu membunuh ketiga orang itu. Ouyang Wei sedikit tidak berdaya. Saya tidak pernah menginjak semut sampai mati di Dalian sejak saya masih kecil. Li Sanpo, ada banyak orang sepertimu, tapi aku tidak menyalahkanmu. Orang yang buta bisa menjadi ekstra sensitif terhadap dunia luar, bahkan akan menimbulkan kecurigaan dan keraguan tentang semua orang di sekitar Anda. Penjaga itu sedang berbicara. Tiba-tiba, aku mendengar tawa cekikikan dari depan. Lihat itu, bukankah itu Tuan Lili Sanpo? Sekarang dia buta. Haha, tawa datang dari Raja Botak. Orang ini adalah peri di kota mandi. Saya tidak memiliki hubungan dengannya. Ini juga bukan liburan. Ketika saya pertama kali kehilangan penglihatan, pria botak raja tidak berani melakukan apa-apa ketika dia melihatku di desa. Kemudian, saya terlihat sebagai bangkai kapal. Saya tidak bisa berbalik sama sekali. Dia pikir dia bisa menangani saya, mengabaikannya. Tapi pria botak itu melangkah maju untuk menghentikannya dan berkata apa yang terburu-buru. Kemana orang buta pergi? Pergi ke rumah Song Lao yang bengkok. Mengapa Song Lao tidak datang menjemputmu? Anda semua buta. Mengapa Anda tidak tersesat? Dengarkan 2 kata dari kata itu. Aku menyikat punggungku dingin. Jelas ada Ouyang Wei berdiri di sampingku. Tapi tidak ada orang yang hadir yang bisa melihatnya. Apa-apaan gadis ini? Gao Fugui berpura-pura pergi ke gigi depan. Guru telah melangkah terlalu jauh. Jangan menggertak kakakku. Gao Fugui seumuran denganku. Itu adalah sahabatku. Setelah kebutaan, termasuk Gao Fugui, sikap seluruh dunia terhadap saya telah berubah menjadi lebih buruk. Saya jatuh dari bumi ke neraka. Memang benar bahwa saya telah mengalami kejahatan sifat manusia. Hari ini saya menikah. Hubungi semua orang di sini. Gao Fugui menyerahkan sebatang rokok. Saya tidak menjawab senyum Gao Fugui yang agak malu. Apakah Anda tahu siapa yang saya nikahi? Pacarmu, Meng Shishi. Aku mendengarkannya tanpa kaget. Suatu ketika, Gao Fugui membawa Meng Shishi untuk menemuiku. Mereka berdua di rumah luar di depanku. Meng Shishi
Shishi diam-diam memarahi dan membenci. Jangan biarkan dia mengetahuinya. Yang kaya dan yang kaya itu kecil, sangat menyenangkan untuk ditemukan. Saya mendengar semuanya, tapi saya tidak mencicip. Sekarang, saya belajar mengendalikan emosi saya. Saya juga belajar samar-samar. Gao Fugui menyeringai saat dia mencubit bahuku. Kebetulan Meng Shishi juga ada di sana. Membuka mulutnya dan berkata, Li Sanpo, jangan pikirkan itu. Aku tidak putus denganmu karena kamu menebak. Sebenarnya, Anda semua tentang itu. Semuanya cukup bagus. Itu tidak baik sama sekali. Tidak ada uang, peramal bau. Apa yang dapat saya lakukan di masa mendatang? Setelah berbicara, dia juga bertanya dengan malu-malu, apakah kamu tidak akan marah padaku? Dia buta. Bagaimana dengan marah? Gao Fugui sangat sulit dipercaya. Bukan aku yang membicarakanmu. Orang-orang biasa mengatakan bahwa Anda adalah orang yang tidak menyenangkan. Saya belum percaya. Sekarang saya pikir mereka benar. Kakekmu dibunuh olehmu. Nenekmu juga marah padamu. Kamu mengatakan bahwa itu hanya master bintang berkabung sepertimu. Bukankah mengikutimu sama dengan menyakitinya? Mereka menonton opera Huamei di depan saya. Gao Fugui sengaja meninggikan suaranya untuk pamer pada orang-orang. Terima kasih telah meminjam 200.000 darinya sebelum putus. Jumlah ini hampir tidak cukup untuk uang muka rumah pernikahan kami. Meng Shishi tersenyum dan berkata bahwa toh tidak ada You. Dia tidak bisa memenangkan gugatan. Ada lebih dari selusin orang yang hadir. Sebagian besar seumuran denganku. Mereka semua datang ke pernikahan mereka. Ada banyak pembicaraan. Dikatakan bahwa orang kaya dan bangsawan memiliki kehidupan yang baik. Ada orang-orang yang lihai dalam puisi mereka. Dan bercanda bahwa saya seorang pengganggu. Ouyang Wei menyaksikan seluruh proses. Pada saat ini, saya sangat marah sehingga seluruh tubuh saya gemetar. Terus tikam aku dengan sikumu. Saya mendengarkan suaranya. Sejumput di kepala anjing kaya. Tersenyum dan membelai sepatu rusak yang kupakai. Ini sisa makanan ketan saya. Ini adalah puncak hidup Anda. Menyentuh kepala anjing. Saya menghela nafas lagi pada Tuan Meng dan berkata, selama bertahun-tahun Anda telah sangat menderita dengan saya. Saya juga diberi 3 ban. 200.000 adalah untuk Anda mengisi kembali tubuh Anda. Saya tidak ingin kembali. Setelah mengatakan itu, saya menatap pria botak itu lagi. Dia membuat gerakan menakutkan padanya. Berbalik dan pergi. Gao Fugui tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia bereaksi. Dengarkan saja mulut besar. Dari belakang, terdengar omelan yang mulia dan marah terhadap barang-barang busuk. Anda tidak bisa membukanya. Meng Shishi menutupi wajahnya dan menangis. Kamu percaya kata-katanya? Kamu berani memukulku? Saya tidak akan menerima pernikahan ini. Jangan pergi. Gao Fugui semakin marah padaku semakin banyak dia berbicara. Saya benar-benar buta. Mengapa Anda tidak menyukai ini? Ouyang Wei membantuku ke rumah Song Lao untuk menemuiku. Penuh dengan uban, dengan kruk. Song Lao kroket mungkin sedikit buruk, tapi tidak ada yang dikatakan juga. Sibuk membantu saya ke halaman. Lagu tua menarikku dengan bengkok dan berkata, dia baru saja tidur. Dia selalu merasa seperti ada sesuatu yang meniup ke arahnya di belakangnya. Dan kemudian dia mulai tidak beruntung. Pertama, ibu mertuanya tiba-tiba mematahkan kepalanya. Segera setelah itu, Song Lao pergi dan membiarkan orang menyentuh porselen. Salah menuduhnya sejumlah besar uang. Kemudian putranya meminta orang untuk membuat permainan. Semua uang yang diperoleh selama bertahun-tahun kerja keras telah ditipu. Putranya tidak bisa mengetahuinya untuk sementara waktu. Saya hampir menemukan rabun jauh. Menantu perempuan melihat bahwa situasinya tidak benar. Perceraian dimulai. Keluarga Song benar-benar dalam masalah akhir-akhir ini. Beberapa waktu lalu, ada seorang pendeta Tao Selatan di desa. Song Lao kroket mengundang orang untuk datang dan melihat Feng Shui. Masalahnya terletak pada rumah leluhur ini. Saya menggambar beberapa jimat dan menempelkannya di balok. Beberapa lagi ditarik dan dibakar menjadi abu. Biarkan Song Lao kroket menelan air. Siapa tahu apakah itu setelah pergi. Song Lao kroket tidak hanya tidak mentransfer. Sebaliknya, itu bahkan lebih sial. Putra dan menantu perempuan bertengkar dan bercerai setiap hari. Memberi ibu mertua Song Lao yang bengkok dirawat di rumah sakit langsung. Song Lao sangat cemas sehingga dia sedang terburu-buru. Saat itulah kami akhirnya terlintas dalam pikiran. Berbicara tentang kekayaan dan kebangsawanan di halaman. Geng itu mengikuti. Wang Belt menunjuk ke arah saya dan berteriak, Paman Song, Anda sangat bingung. Cara mengundang orang buta untuk melihat Feng Shui. Li Sanpo telah buta selama berbulan-bulan. Dia bahkan tidak mengenali timur, barat, utara, dan selatan. Song Lao kroket tidak tahu tentang kebutaan saya. Agak bingung. Pria botak itu melangkah maju dan menunjuk jarinya ke arah saya. Jika Anda tidak percaya, maka Anda memintanya untuk mengatakan itu beberapa atau 3. Ouyang Wei di samping mengingatkan saya. Saya menggelengkan kepala, tidak perlu curang. Jika Anda percaya saya akan menunjukkannya kepada Anda. Jangan percaya, tarik ke bawah. Baru-baru ini, saya telah tertular beberapa penyakit mata. Tapi itu tidak menghalangi saya untuk melihat Feng Shui. Aku berkata kepada Song Lao dengan
dengan jujur. Kerumunan mendengarkan. Mereka tertawa terbahak-bahak. Gao Fugui tertawa terbahak-bahak sehingga dia hampir mati di tempat. Sanpo, Anda bisa melihat Feng Shui. Babi-babi akan naik ke atas pohon. Anda mungkin pernah mengetahui sedikit Feng Shui sebelumnya. Tapi sekarang Anda buta. Tuan, macam apa ini? Tidak apa-apa jika Anda menipu orang luar. Anda di desa yang sama juga berbohong. Apakah kamu masih manusia? Meng Shishi juga memercikkan air kotor. Katakan tidak apa-apa. Ini sebelumnya. Saya malu untuk mengatakan. Li Sanpo awalnya adalah seorang penipu. Dia sama sekali tidak tahu Feng Shui. Ini semua tentang mulut. Saya tidak mengada-ada. Li Sanpo lah yang memberitahuku secara pribadi. Banyak orang yang telah ditipu olehnya. Ini akan mencari mereka di mana-mana. Dihadapkan dengan tuduhan palsu dari orang-orang ini. Saya tidak membenarkannya. Apakah mereka berpikir tidak ada kemungkinan bahwa saya akan berbalik dalam hidup ini? Mereka juga tahu bahwa nenek saya gila. Saya benar-benar kehilangan pendukung saya. Apa yang disebut saudara laki-laki saya yang baik. Berkumpul dengan wanita saya untuk menipu saya dari uang. Lakukan hal-hal kotor di depanku. Itu tidak cukup. Mereka datang dan menghancurkan tanda makan malam saya lagi. Hanya karena mereka bertekad. Aku lumpuh untuk dibantai. Saya tidak menunjukkan sedikit pun pusing saat ini. Sebaliknya, hatiku seperti danau. Ouyang Wei di samping mengingatkan saya untuk membuat masalah bagi orang-orang ini. Lagu tua menatapku dengan bengkok dan matanya salah. Aku berkata perlahan, Paman Song, apakah Anda percaya saya atau apakah Anda mempercayai mereka? Geng Anda masih mengobrol. Song Lao sedikit ragu-ragu. Ayo masuk ke rumah dan bicara. Orang kaya dan bangsawan juga akan mengikuti. Song Lao berhenti bengkok. Saya tidak menghentikannya, jadi saya tidak peduli. Begitu saya memasuki rumah, saya memiliki firasat yang sangat buruk. Banyak orang memiliki kesalahpahaman tentang Feng Shui. Pikirkan bahwa baik atau buruk Feng Shui adalah untuk melihat. Ketika saya masih kecil, kakek saya mengajari saya Feng Shui. Diperlukan 3 langkah. Artinya, tidak melihat, tidak mendengar. Master Feng Shui teratas. Bahkan jika mata, mulut, dan hidung terhubung ke angin, itu juga dapat membaca tren Qi di tempat. Hubungan antara jiwa dan Qi ini sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ini seperti berada di dalam air. Anda dapat melewati kulit tanpa melihat. Rasakan kecepatan dan arah arus. Saya datang ke ruang tamu, berhenti sejenak, berkata kepada Song Lao Kroket, rumahmu sudah lama tidak hidup. Song Lao Kroket buru-buru berkata, ya, keluarga Song masih awal. Kabupaten membeli rumah. Desa itu selalu kosong. Aku mengangguk dan berkata, mari kita masuk kembali. Song Lao tercengang. Tuan, di sana adalah kekuatan kekaisaran. Apakah Anda punya cara untuk memecahkannya? Mata tak bertuhanku menatap Song Lao, terus bergerak kembali selama beberapa hari. Pecahkan secara alami. Song Lao tidak mencicit lagi. Dia hidup begitu lama. Saya mungkin belum pernah melihat Master Feng Shui seperti saya. Tercengang di tempat. Bahkan sekelompok orang yang menyaksikan kegembiraan membeku. Pria botak itu menggelengkan kepalanya. Seseorang mencibir saya. Kurang dari 3 detik masuk ke dalam rumah. Semuanya berakhir tanpa melakukan apa-apa. Li Sanpo, kamu menipu uang dan menipu terlalu asal-asalan. Pria botak raja meludah keluar dari mulutnya. Bahkan para tetua profesional mengatakan bahwa rumah ini adalah rumah pembunuh. Jika Anda tidak bisa menjalaninya, Anda bisa melakukannya. Buka mulut Anda dan biarkan buku pengiriman bergerak kembali. Apakah Anda tidak berniat menyakiti orang lain? Ada juga orang tua di sana untuk membantu saya berbicara. Kamu muda kecil. Mari kita dapatkan beberapa mulut. 2 tetua dari keluarga Li semuanya adalah setengah abadi yang terkenal saat itu. Seberapa buruk keturunan keluarga Li? Gao Fugui mencibir dan mengatakan bahwa itu sebelumnya. Sekarang kakeknya sudah meninggal dan neneknya sudah meninggal. Dia dibiarkan buta di keluarga Li. Wang Balt setuju. Itu hanya ikan mati. Anda tidak bisa membalikan. Keluarganya sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak bisa membuka pot. Atau bisakah dia menjilat wajahnya dan keluar untuk menipu? Saya tidak membantah. Song Lao Kroket juga membuat kesulitan. Tarik aku ke samping. Berbisik, nyawa guru Li dipertaruhkan. Kami tidak berani main-main. Saya tersenyum, jangkau dan minta uang padanya. Song Lao Kroket jelas tidak percaya padaku. Tapi semua orang berasal dari satu desa. Jangan memberi uang. Saya tidak bisa melupakannya di wajah. Akhirnya memberi saya 50. Demi orang tuamu, Anda dapat menggunakan uang ini untuk membeli karung beras. Di masa depan, jangan keluar dan menipu orang. Hei, ayo pergi. Song Lao Kroket sangat kecewa padaku. Saya tidak menanggapi atau membela. Keluarkan pulpennya. Tulis benih besar pada $50 itu. Melipatnya dan memasukkannya kembali ke tangan bengkok Song Lao. Dalam tawa dan omelan orang banyak, Ouyang Wei dan saya langsung pergi. Malam itu juga, sesuatu yang besar terjadi di desa. Gao Fugui menikah dengan Meng Shishi. Makan malam. Raja botak tidak tahu apakah dia terlalu mabuk atau jahat. Tiba-tiba meraih gunting dan menerkam dengan kejam ke arah pengantin pria. Apa dasar kekayaan tinggi? Saya berusia
berusia 30 tahun. Bahkan tidak ada satu benda pun. Kamu kulit keranjang bau, tapi kamu bisa menikah dan mati. Kamu tidak pantas mendapatkan gadis yang begitu baik. Anda tidak pantas mendapatkannya, Anda tahu. Pria botak itu tampaknya telah mengubah hidupnya. Memar di wajahnya meledak. Matanya kesal dan penuh kecemburuan. Setelah merobohkan Gao Fugui, Wang Bald mengambil gunting, menuju titik kunci kekayaan tinggi dan pembubaran mulia. Untungnya, celana Gao Fugui tidak melukai akarnya, tapi kakinya masih terciprat merah. Itu kacau. Gao Fugui dan Wang Bald Chou berantakan. Lingkungan sekitar penuh sesak dengan orang-orang yang menyaksikan kegembiraan. Wajah pengantin wanita sangat jelek. Saat itu, Gao Fugui juga marah. Dalam bergulat, Gao Fugui mengambil beberapa pisau, menuju raja pria botak dengan panik berbalik. Pada akhirnya, Gao Fugui berhasil mendapatkan air. Raja botak dengan senang hati menyebutkan identitas seorang Kasim, meratap dan dibawa ke rumah sakit. Ambil orang kaya dan senang menyebut bos. Pengantin, artinya mantan pacar saya Meng Shishi dirangsang. Kejutan di tempat, Ouyang Wei menyaksikan seluruh proses. Gadis kecil itu dengan senang hati melaporkan kabar baik itu kepadaku. Dia bingung lagi. Aku ingin pergi. Kamu memberi isyarat pada raja botak sebelumnya. Akibatnya, Wang Bald mengalami kecelakaan malam itu. Saya juga sangat bingung setelah mendengarkannya. Aku menunjuk ke raja botak. Saya mempelajarinya dari tahanan dalam mimpi saya. Saat itu, saya hanya ingin menakut-nakuti raja botak. Saya tidak berharap dia bekerja, tapi dikombinasikan dengan penampilan abnormal Wang Bald di pesta pernikahan. Saya bertanya-tanya apakah ini dia. Ada yang sangat salah. Itu datang begitu cepat. Ouyang Wei menghela nafas. Hanya dapat dikatakan bahwa Wang Bald dan Gao Fugui pantas mendapatkannya. Aku hanya tidak tahu bagaimana perasaan mantan pacarmu saat ini. Larut malam, Ouyang Wei mendengarkan benda-benda berat di rumah sambil mendengus. Sulit untuk bangun. Ouyang Wei terengah-engah. Dengan bunyi gedebuk, beban itu diletakkan di tanah. Tertidur di sofa. Itu terlalu sempit dan kamu tidak akan membijakku pergi ke Kang. Saya membeli tempat tidur. Saya tersenyum dan menghela nafas dan berkata saya benar-benar tidak akan pergi. Detik berikutnya, senyum itu membeku. Saya menyentuhnya. Itu bukan tempat tidur. Sebaliknya, itu adalah peti mati tembaga. Peti mati itu sangat dekat dengan saya. Saya bahkan bisa mencium bau patina di atasnya. Saya memikirkannya. Putuskan untuk langsung masuk. Langsung bertanya pada adikku. Kakak tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Kamu bisa memberi saudaraku kata-kata bahagia. Apakah Anda manusia atau bukan? Ouyang Wei keluar dari peti mati. Berbaring di telingaku, dia membisikkan saudara laki-laki. Aku manusia dan aku tidak berbohong padamu. Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Jangan tanya, tidur dengan nyaman. Setiap orang memiliki rahasia. Mengetahui terlalu banyak tidak akan ada gunanya bagi Anda. Aku tersenyum dan menutupi selimut. Ouyang Wei menyentuh wajahku. Saya juga tertidur. Saya mengalami mimpi itu lagi di malam hari. Kota hantu kosong. Bau menyengat dari kamar mayat meresap ke udara. Jas putih suram dan tahanan yang digantung. Apakah Anda mempelajari gerakannya? Tahanan berambut panjang yang mengajariku gerak tubuh bertanya dengan cemas. Saya mengangguk dan bertanya siapa Anda? Disinilah letaknya. Pria itu tampak terburu-buru dan tidak punya waktu untuk menarik betisnya. Lakukan gerakan lagi. Saya melakukan apa yang dia ajarkan. Pria itu melihatnya dan menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa tidak benar bergerak terlalu lambat. Lakukan lagi. Mari kita puas dengan itu dulu. Pria itu melihat jas putih tidak jauh dari sana. Saya terlalu lemah. Terserah Anda untuk melakukan sisanya. Tunggu sampai elang dan binatang itu mendekat. Anda hanya melakukannya padanya. Apakah saudara-saudara kita mati atau hidup tergantung pada pengalaman ini. Aku menatap jas putih itu. Saat dia mendekat, saya memberi isyarat itu kepadanya. Detik berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Setelah jas putih datang, dia mengabaikan kami berdua, pergi menendang bangku di belakang. Kami mengibaskan gendongan dengan dagu kami. Dia melompat dari bangku dan mengeluarkan kunci dari saku jas putihnya, buka selongsong besi dan pergi. Dari awal hingga akhir, jas putih itu tidak melihat sesuatu yang aneh, bahkan tidak melihat kami, seolah-olah kami tidak datang sama sekali. Bermimpi tentang ini, itu tiba-tiba berakhir. Ketika saya bangun, saya kagum. Apa yang terjadi dengan mimpi ini? Tahun lalu saya bermimpi disuntik sampai mati. Inilah saatnya untuk melarikan diri dari tempat eksekusi. Dan kemudian, apa episode selanjutnya? Saya pikir saya cukup tidak beruntung untuk sendirian, buta dan buta. Tuhan tidak akan membiarkan saya pergi. Bahkan mimpi Yin diatur untuk
Untungnya, saya tidak memiliki mimpi lagi dalam beberapa hari ke depan. Ouyang Wei masih tinggal di rumahku, bantu memasak dan membeli bahan makanan setiap hari dan membersihkan rumah. Bahkan nenek saya mulai memujinya karena berbaktinya. Tapi kegilaan nenek tidak pernah menjadi lebih baik. Saya belajar dari Ouyang Wei pada hari ini. Song Lao Croquette mengundang Master Feng Shui lainnya. Nama tuannya adalah MAI, wajah karakter nasional di usia 50-an, mengenakan setelan tunik hitam. Seringkali ada dua kenari tua bubur di tangannya. MAI melihat lebih dekat ke rumah tua keluarga Song yang bengkok. Akhirnya, dia berkata, itu benar, keluargamu telah melanggar 8 kejahatan kekuatan kekaisaran. Tapi dia tidak melihatnya. Ini adalah kekuatan kekaisaran macan putih dari 8 kaisar jahat. Sederhananya, itu karena ada burung beo yang terkubur di bawah rumah Anda. Burung beo ini sejalan dengan ayah dan anak Anda. Dia melakukan dewa ganas macan putih lagi. Agak sulit untuk ditangani. Fondasi perlu digali untuk menemukan burung beo. Mai belum selesai, terganggu oleh kegembiraan Song Lao. Itu harus Tuan MA, Anda profesional. Sebelumnya, saya meminta Li Sanpo, orang buta, untuk datang. Sungguh penundaan. Untung saya tidak mendengarkannya. Yang Li Sanpo, Mai bertanya dengan santai. Song Lao membengkokkan saya untuk datang melihat hal Feng Shui hari itu. Ceritakan pada Mai. Siapa yang tahu bahwa Mai tiba-tiba membuka matanya setelah mendengar ini. Dengan bersemangat berkata, apakah uang kertas yang dia tulis masih ada? Tunjukkan kepada saya. Song Lao tercengang. Buru-buru mengeluarkan uang kertas dari sakunya dan menyerahkannya. Mai menatap tulisanku. Seluruh tubuhnya gemetar. Ada hantu seperti itu di dunia. Di mana keluarga tunanetra tinggal. Bawa aku ke sana. Dengan itu, beberapa orang datang ke pintu saya. Aku batuk keluar pintu dan berkata masuk. Setelah beberapa saat, langkah kaki memasuki rumah. Orang yang datang adalah MAI. Dia dengan hormat berkata kepada saya telah bertemu Tuan Li. Song Lao Croquette juga mengikuti. Ini jelas ahli Feng Shui nama besar yang dia sewa dengan banyak uang. Dia sangat sopan di depan saya. Diperkirakan ekspresi Song Lao Croquette ini pasti sangat kaya saat ini. MAI melihat sekeliling, mengetuk peti mati di tanah. Saya tersentak. Apa yang ingin ditanyakan pelanggan? Tapi dia tidak berani membuka mulutnya. Gan tersenyum dan berkata kepada saya, Tuan Li, saya sangat mengagumi Anda. Satu kata sederhana, memecahkan kekuatan kekaisaran macan putih yang paling rumit. Saya sangat mengagumi penglihatan Anda. Song Lawai tidak diam. Mendengar semut berbicara tentang penglihatan. Akhirnya tidak bisa duduk diam. Dia bilang dia buta. Dari mana penglihatan itu berasal? MAI tersenyum tipis. Jelaskan kepada Song Lao Croquette, Anda tahu. Tambahkan titik ke kata semacam ini. Itulah yang saya katakan. Boleh mewakili cerobong. Ini adalah kembang api ribuan rumah tangga. Satu persatu, satu rumah. Perbedaan antara poin harus lebih sedikit kembang api. Artinya sangat berbeda. Guru Li menulis kata ini. Itu hanya untuk mengingatkan Anda. Rumah Anda tidak berpenghuni sepanjang tahun. Jangan mendapatkan kembang api lagi. Ini akan menjadi kuburan yang sepi. Song Lao terbangun dari mimpi besar yang dia dengarkan. Mengangguk ya dan menganggukkan kepalanya. Mendesah. MAI mengatakan rencana yang saya berikan lagi. Ini adalah ekskavator yang mengambil naungan. Namun soal ekskavator itu sendiri tidak mudah untuk dikatakan. Jika Anda tidak menggalinya dengan baik, itu akan menjadi rumah yang berbahaya. Dan setelah menggali Yinggu, Anda harus meminta biksu lain untuk melakukan sesuatu. Tindak lanjutnya merepotkan. Dia selesai. Dia menghela nafas kesal dan mengatakan kebenaran yang begitu sederhana. Saya tidak memikirkan itu. Ketika saya mendengar ini, saya mengatakan solusi Feng Shui. Ini bukan formalitas. Selama tujuannya tercapai, solusinya tidak masalah. Solusi Tuan MA mungkin lebih baik. MAI terdiam lama. Setelah beberapa saat, tiba-tiba berkata kepada Song Lao Croquette, Anda segera pindah kembali ke rumah tua bersama keluarga Anda. Adapun 3 biaya door to door, jangan berikan padaku. Langsung ke Tuan Li. Song Lao berkeringat seperti hujan. Tuang lili itu di depan guru. Aku punya mata untuk memukulmu. Saya hanya seorang petani tua. Tidak ada budaya. Jangan seperti saya. Setelah berbicara, Song Lao Croquette memberi saya uang tunai 30.000 di tempat. Setelah berterima kasih padanya lagi dan lagi, dia pergi. Mai bertanya kepada saya tentang situasi di rumah. Setelah jeda, dia mengatakan sesuatu tentang gadis kecil itu yang dia tidak tahu harus memanggilnya apa. Dengarkan ini. Ouyang Wei dan saya sama-sama terkejut. Ouyang Wei buru-buru bangkit dan berkata, kamu bisa melihatku. Mai tersenyum sedikit dan berkata bahwa dia baru saja berada di rumah Song Lao yang bengkok. Aku melihatmu licik. Hanya saja itu tidak memperluas Anda. Silumanmu agak menarik. Apakah itu trik? Tetapi Anda dapat menyembunyikannya dari orang lain. Tapi mereka tidak bisa menyembunyikannya dariku. Ouyang mendengus sedikit sedih. Guru, mata yang bagus. Kagumi, kagumi, kagumi. Saya tunangan Sanpo. Mai mengacungkan jempol setelah mendengarkan. Benar-benar gadis giok yang mahir. Makanan yang dibuat di
surga. Pada saat ini, nenek datang ke rumah dengan urinoir dan berteriak, "Sanpo, apakah kamu belum makan malam?" Tapi siapa yang tahu setelah nenek melihat Mai tiba-tiba dimarahi dengan marah begitu kuat, tidak memiliki wajah dan bahkan tubuh Hin. "Aku akan mengujimu." Saat dia berbicara, nenek memercikkan urinoir ke Mai. Saya dengan cepat berdiri dan meminta maaf untuk nenek saya. Sejak kakek saya meninggal, nenek saya gila. Tuan Ma tidak peduli dan Mai tidak marah sama sekali. Wajahnya tidak berubah dan dia membungkuk kepada neneknya. Untuk pendengaran jangka panjang dari pendahulu nama, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya ingin menaruh beberapa batang dupa di mulut para senior. Bersujud beberapa kali. Ketika dia membungkuk, urin masih menetes di ujung hidung Mai. Tapi tidak ada sedikit pun kemarahan di wajah Mai. Sebaliknya, ada semacam senyum aneh. Saat makan malam di malam hari, Mai berkata kepada saya, ketika saya berjabat tangan dengan nenek Anda barusan, mengambil denyut nadi. "Saya curiga nenek Anda adalah seorang kultivator. Menjadi gila. Saya telah belajar cara membuat anggur asli. Mengapa Anda tidak kembali dan biarkan saya mencoba?" Saya buru-buru berterima kasih padanya. Saat ini, saya percaya bahwa seseorang di sana akan datang ke pintu kapan saja untuk membalas dendam. Kalau saja nenek bisa menjadi lebih baik, ketika saatnya tiba, akan ada makhluk abadi tua yang bertanggung jawab. "Apa yang Anda takutkan?" Mai, penangkap ular, menuangkan anggur kepada saya dan berkata, "Sanpo, kamu masih sangat muda. Sarananya tinggi. Apakah kamu tidak memikirkannya?" Mai memberitahuku, dia tidak pernah menunjukkan feng shui kepada orang miskin. Faktanya, di mata Mai, Song Lau Kroket juga miskin. Hanya saja Song Jia dan seorang temannya memiliki kerabat kecil. Kalau tidak, terserah dia. Song Lau Kroket pasti tidak bisa mengundang Mai. Mai banyak memberitahuku. Sebagian besar dari itu menyangkut alun-alun. Tidak mungkin untuk menceritakan di sini. Saya terpesona oleh apa yang saya dengar. Semut itu membangkitkan keinginan yang kuat untuk uang di hati saya. Master Feng Shui teratas. Namun, biaya konsultasi telepon semuanya jutaan. Belum lagi door to door. "Sanpo, jika Anda mau, Anda dapat bekerja dengan saya. Saya memiliki banyak kasus di tangan saya. Satu orang tidak bisa tetap sibuk." Semut itu berkata kepada saya dengan nada tulus, "Aku akan membungkusnya untukmu, terutama untuk membuat keributan besar tentang kebutaan Anda. Ada terlalu banyak kebocoran tentang apa itu surga, dibenci oleh 6 alam dan sebagainya." Saya tidak terburu-buru untuk menjawab. Sebaliknya, tanyakan kepada Ouyang Wei di samping bagaimana menurut Anda. Ouyang Wei memberiku gigitan makanan. "Jangan takut mobilitas terganggu. Lagi pula aku selalu ada untukmu. Hidup dan mati tidak dapat dipisahkan." 4 kata terakhirnya membuat hatiku berdebar. Saya berpikir sejenak, mengangguk. Mai sangat senang. Kami bilang ya, tunggu dia menyelesaikan akupunktur untuk neneknya. Kami pindah ke kota Harbin. Di malam hari, saya menemukan kamar yang bersih dan kosong untuk Mai. Biarkan dia berkumpul untuk malam ini. Ouyang Wei masih tidur di peti mati. Antara setengah tertidur dan setengah terjaga, saya mengalami mimpi yang suram lagi. Tahanan dan saya melarikan diri dari tempat eksekusi. Berlari liar di jalan yang gelap. Ada makam di setiap ruangan di kedua sisi jalan. Kami belum melihat makhluk hidup. Ada mayat-mayat yang terus jatuh di langit malam. Jumlahnya mengejutkan, seperti bayangan malam dari 7 pembunuhan. "Tunggu sebentar." Saya menghentikan tahanan itu dan mengatakan, "Di mana itu? Siapa saya dan siapa Anda?" Pria itu berbalik. Dia menatapku dengan aneh. "Lauli, ada yang salah denganmu. Apakah Anda bertahan sebelum kejatuhan? Tanggal 16 rusak." Saya kehilangan ingatan seperti ini. Melihat itu saya bingung. Pria itu menghela nafas dan memanggil Li Shilong. "Aku adalah teman lamamu sejak lahir sampai mati." Ouyang Jia melihat sekeliling dengan bingung. Suaranya juga sedikit gemetar. "Omong-omong, ada kemungkinan besar bahwa itu adalah jalur hantu jahat dari 6 alam. Artinya, Hades." "Hades Li Seriong. Kakekku, aku menjadi kakekku." "Tunggu sebentar. Saya ingat kakek saya memberi saya sebuah kotak kardus. Dia bilang itu akan menyembuhkan mata saya. Untuk kotak ini, kakek pergi ke laut. Saya juga secara tidak sengaja membiarkan wanita Yin menyentuh wajahnya. Pada akhirnya, dia meninggal karena ini. Mungkinkah disinilah kakek mengambil karton itu sejak awal?" Aku menatap tanganku yang lama. Saya tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Ouyang Jia melangkah maju dan berkata dengan heran, "Kamu tertawa. Ini Hades. Anda masih bisa tertawa." Aku menatapnya. "Anda tidak mengerti bahwa di mata Anda ini adalah Hades. Di mata saya, ini adalah surga di mana cahaya Buddha bersinar. Setidaknya di Hades, saya orang normal dengan penglihatan lengkap. Hanya orang buta yang tahu betapa berharga dan sulitnya ini. Ada siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Aku diam-diam menceritakan nasibku. Saya bersedia memberikan hidup saya sebagai gantinya meskipun hanya 3 hari cahaya. Sekarang cahaya jelas ada di depan mata saya. Bagaimana mungkin saya tidak sangat gembira dengan ini?"
hantu yang luar biasa, ke pulau neraka. Saya pergi. Ouyang Jie menarikku dan berlari dengan liar. Saya bertanya kepadanya kemana kami akan pergi. Anda melupakannya. Ouyang Jie tidak kembali ke cucumu untuk menyinggung Raja Hades. Buta, Anda memohon saya untuk membawa Anda turun dan mengusir pohon ek hitam. Selamatkan cucumu. Hatiku berdebar. Backpoak itu. Tebakan saya sebelumnya ternyata benar. Mimpi ini adalah peragaan ulang dari pengalaman suara kakek saat itu. Ouyang Jie hendak kembali. Tiba-tiba melihat ke belakangnya, dikejar oleh sambutan. Hal ini terlalu jahat. Kita tidak bisa mengatasinya. Saya mengikuti garis pandangnya. Beberapa sosok muncul di ujung jalan. Ouyang Jie dan saya bergegas ke gedung kantor di sebelah kami. Buka saja kamar dan mulailah menggali kuburan. Kemudian kubur diri Anda dalam kantong kuburan. Hanya satu mata yang terbuka. Saya menyembunyikannya sebentar. Para prajurit Yin mengejarnya. Saya bernapas melalui jembatan terak. Prajurit Yin ini tidak memiliki anggota tubuh. Ini persis seperti beberapa pakaian mayat yang melayang di udara. Baunya busuk, antar jemput bolak-balik melalui ruangan. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras di kejauhan. Sebuah mayat jatuh ke dunia bawah dengan api biru kehijauan. Para prajurit Yin khawatir, segera melayang ke arah mayat. Ouyang Jie dan saya buru-buru merangkak keluar dari kuburan. Saya bangun ketika saya meninggal. Saya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama setelah bangun tidur. Itu sudah keesokan paginya. MAI siap memberikan akupuntur kepada neneknya. Mai mengeluarkan tas kain merah kecil dari pakaiannya. Lalu aku membalik jari anggrekku. Aura seluruh orang menjadi feminin. Berbaringlah, wanita tua. Jarum pengikat jiwaku sedikit menyakitkan. Nenek menatapnya tertegun. Tiba-tiba, seteguk dahat asinan kubis tua meludah ke wajah MAI. Mai tidak marah atau memalingkan wajahnya. Cepat letakkan 9 jahitan di atas kepala nenek saya. Hanya beberapa saat, dia memiliki 81 jahitan. Setelah itu, Mai melafalkan mantra yang bagus. Asap mulai membubung dari 81 jarum di atas kepala nenek. Nenek masih menutup matanya, berbaring di sana tidak bergerak. Sampai siang hari, nenek akhirnya bangun. Ketika saya bangun, nenek saya sangat lemah. Meraih tanganku, dia menatap Ouyang Wei di samping. Dia menatap Mai lagi. Kata Tuan MA, terima kasih banyak. Nenek, bagaimana perasaanmu saat ini? Aku bertanya dengan tergesa-gesa. Jauh lebih baik. Nenek mengangkat tangannya, kamu keluar dulu. Aku akan mengatakan beberapa patah kata kepada Sanpo. Mai mengambil jarum untuk neneknya. Pergi saja dengan Ouyang Wei. Saya menutup pintu. Nenek memberitahuku. Ternyata dia sama sekali tidak gila. Itu karena kultivasi abadi tua telah salah. Libatkan dia. Nenek saya adalah kaisar wanita yang menyembah peri ular. Dia telah mundur 7 kali. Setelah kematian kakek Heng Gaoshen, peri tua memberitahu nenek. Dia melihat bahwa penangkap ular di Siangsi akan bergerak. Saya ingin datang ke timur laut untuk membalas dendam padanya. Situasi ini, Anda tidak bisa bersembunyi darinya. Tentu saja, penangkap ular biasa tidak ditempatkan di makhluk abadi tua. Tapi ada satu pria spesial di geng itu, benar-benar berlatih fase ular. Dalam hal ini, sulit bagi makhluk abadi tua untuk berurusan. Sebagai upaya terakhir, makhluk abadi tua memutuskan untuk mengambil risiko. Lem tertutup, tapi ular itu harus melalui 9 kali ganti kulit penuh. Hanya dengan begitu itu dapat memenuhi syarat untuk menjadi bahan kimia. Yang abadi tua masih sedikit jauhnya. Pembicaraan paling menengah gagal jatuh. Saya bertanya kepada nenek saya apa itu gajah lidah. Kita akan membicarakannya nanti. Nenek menatapku dari atas ke bawah dan bertanya tentang hari-hari ketika saya gila. Jiwa selalu absen dari tubuh. Aku tidak peduli padamu. Saya bertanya apakah Anda pernah mengalami mimpi aneh. Ketika datang ke mimpi, saya buru-buru menaruh semua pengalaman saya di Hades. Beritahu nenek. Nenek mendengarkan. Musim yang menyeringai akhirnya tiba. Apakah Anda takut? Saya menjawab. Saya takut tapi masih cukup segar. Setidaknya saya tidak buta di sana. Nenek menyetujui. Hanya itu yang Anda miliki untuk seorang anak. Saya tidak pernah panik ketika datang ke hal-hal besar. Anda seperti saya. Saya cemas. Misteri besar di hatiku. Menunggu nenek. Nenek menyesap tehnya. Terus berbicara tentang awal. Kakekmu memang mengenal seorang pria bernama Ouyang Jie. Orang ini memiliki kebenaran yang dalam. Jauh di atas kita. Jadi kakekmu menemukan Ouyang Jie. Berjanjilah padanya manfaat besar. Biarkan Ouyang Jie membawanya ke dunia bawah untuk mendapatkan sesuatu. Sembuhkan mata Anda. Kelopak mataku berkibar. Itu pohon ek hitam. Nenek mengangguk dan melanjutkan. Tahu sebenarnya adalah mimpi yang Anda miliki. Itu bagian dari apa yang terjadi pada kakekmu di dunia bawah. Pohon ek hitam itu menakutkan dan tak terbatas. Semua termasuk. Di antara mereka, cahaya adalah metode membuka mata surga. Ada lebih dari 100 jenis catatan. Keluarkan salah satu dari mereka. Dapat membuat Anda membuka kembali mata Anda. Saya kagum dan senang. Tapi hari kakek kembali, saya hanya diberi karton kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Mungkinkah kakek itu
itu merindukan. Nenek tersenyum sungguh-sungguh, berbicara tentang metode abadi lama kakekmu. Betapa menakutkan, dia bisa melewatkan ek hitam. Faktanya, itu sudah ada di tubuh Anda untuk waktu yang lama. Ingin membangunkannya, Anda harus melewatinya. Nenek melanjutkan, menunggu sampai Anda selesai dengan mimpi ini. Ambil pengalaman kakek Anda di bawah ini. Lewati semuanya lagi. Pada saat itu akan berakhir. Telapak tanganku berlumuran keringat dingin. Melihat keluar pintu, sebuah tebakan muncul di benak saya. Akankah Ouyang Jie itu ada hubungannya dengan Ouyang Wei? Nenek tidak tahu apakah dia bisa mendengarnya. Anda harus bertanya kepadanya tentang hal itu. Boneka gadis kecil ini bukan orang biasa. Yin Qi di tubuhnya lebih berat dari hantu. Jantungku berdetak kencang ketika mendengarnya. Nenek menghela nafas dan berkata tetap, tidak masalah apakah itu manusia atau hantu. Mata tidak berbohong. Setidaknya mata boneka wanita itu jernih. Aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Itu semut. Orang ini terbalik tapi dia tidak jatuh dan ada udara mati yang tebal di matanya. Saya akan tahu apa yang akan dilakukan semut dan beritahu nenek saya tentang bekerja dengannya. Nenek mencibir setelah mendengar ini. Mata orang ini tidak bersih. Pasti ada hantu di hatiku. Aku membisikkan nenek. Saya tahu. Saya akan mengawasinya. Nenek menjilat puntung rokok dengan lidahnya. Serak, katanya dengan suara serak, dan aku akan membicarakannya nanti. Sekarang kembali ke Hades. Akhir yang hujan. Kemudian saya kehilangan kesadaran. Setelah lama ketiadaan, buka mata Anda lagi. Saya kembali ke neraka. Kembali ke mimpi menakutkan itu. Saya bersama Ouyang Jie dalam kegelapan. Bergegas maju di jalan. Dari waktu ke waktu, terdengar tangisan sedih seorang wanita. Tapi saya tidak bisa melihat setengah sosok. Sambaran petir jatuh. Kemudian cahaya. Saya melihat sebuah gedung tinggi tidak jauh dari sana. Di setiap lantai dan setiap jendela berdiri kuburan. Kota. Dunia sudah mati. Keputusasaan dan kesepian meresap di mana-mana. Saya akhirnya yakin ini adalah Hades. Kami berhenti. Beristirahatlah. Di mana ek hitam? Aku bertanya pada Ouyang Jie sambil menyeka keringatku. Penampilan saya dan nada di mana saya berbicara. Semuanya sama dengan kakek. Ouyang Jie tidak melihat petunjuknya. Ouyang Jie duduk lelah di atas batu di pinggir jalan. Mengatakan bahwa pohon ek hitam itu dijaga oleh wanita Yin. Kemampuanmu dan aku terbatas di dunia ini. Kami berdua sendiri sama sekali bukan lawan dari Yin Woman. Apakah Anda punya rencana? Saya bertanya pada Ouyang Jie. Wajah Ouyang Jie mulai berkedut. Sepertinya dia merencanakan hal yang sangat berbahaya. Pikirkan untuk waktu yang lama. Akhirnya, saya tahu hal yang menyeramkan. Dia mungkin bisa membantuku. Namun, tingkat kengerian saja tidak akan pernah kalah dari wanita Yin. Setidaknya dia bisa menahan wanita Yin. Mari kita ambil kesempatan untuk mengambil angkanya. Apa sebenarnya hal menyeramkan yang Anda bicarakan itu? Saya melihat harapan. Seluruh orang juga bersemangat. Itu adalah kulit kuning tua. Binatang Yin ini melakukan banyak kejahatan di dunia. Tertarik pada kebencian. Akhirnya, suatu hari membiarkan Rei diretas sampai mati. Setelah kematian, dia seharusnya jatuh ke jalan binatang buas atau neraka. Tapi kedua tempat itu tidak menerimanya. Pada akhirnya, dunia bawah ditarik kembali. Tapi kulit kuning tua ini horizontal. Ini benar-benar sombong. Para prajurit Yin tidak berani mendekatinya. Biarkan saja dia menjadi liar. Rambutku berdiri tegak. Tingkat kulit kuning tua ini benar-benar lebih menakutkan daripada hantu. Ouyang Jie menunjuk ke mayat di langit. Lihatlah mayat-mayat di langit. Ketika lelaki tua itu datang ke dunia bawah, dia berkeliaran, rebut sayap jiwa-jiwa malang itu. Dao Lao Huang Pizi tidak akan membantu kita dengan. Dia akan meminta sesuatu. Adapun apa itu, sulit untuk mengatakannya. Tapi itu tidak masalah. Ouyang Jie bangkit dan duduk di sampingku. Nadanya rendah. Terus katakan Laoli, kami sudah berteman selama beberapa dekade. Kali ini untuk cucumu. Aku akan pergi ke Suk dan membawamu sampai ke dunia bawah. Selama itu bisa membantu Anda meraih Black Oak. Selamatkan cucumu. Tidak peduli berapa banyak Anda membayar, saudara-saudara mengakuinya. Hanya seorang saudara yang memohon sesuatu padamu. Bagaimana menurut Anda? Beri adikku hadiah. Setelah mengatakan itu, Ouyang Jie menatapku dengan penuh harap. Tidak peduli seberapa baik persahabatan itu, tidak ada alasan untuk saling membantu dengan kematian. Karena saya telah kehilangan banyak kenangan. Kemudian dia membisikkan apa yang Anda bicarakan. Ouyang Jie menatap lurus ke arahku. Pernikahan gadis Ouyang Wei dan cucumu. Saya orang yang sangat bijaksana. Saya pernah menyentuh wajah Ouyang Wei. Gadis kecil itu sangat cantik. Akankah dia khawatir dia tidak akan bisa menikah? Ouyang Jie tahu bahwa saya buta. Saya juga mencoba segala cara yang mungkin untuk menikahkan putrinya dengan saya. Bahkan mempertaruhkan kematian untuk merampok pohon ek hitam di dunia bawah. Jadi apa yang saya miliki pada diri saya layak untuk lot seperti itu oleh wanita Ouyang. Saya mencoba mengeluarkan kata-kata dari mulut Ouyang Jie, membuka mulutnya dan berkata bahwa kami ingin menjadi orang yang tepat sebelumnya.
mendengarnya. Saya yakin saya bahkan tidak perlu memikirkannya. Tapi sekarang cucu saya buta. Di masa depan, itu ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Terseret putrimu. Saya belum selesai. Saya melihat wajah Ouyang Jie menjadi jelek. Ada kebencian yang mendalam di matanya. Li Shilong, jangan tinta denganku. Katakan saja ya atau tidak. Mata Ouyang Jie merah. Dalam mimpi saya memainkan peran seorang kakek. Jika Ouyang Jie ditolak di sini, kemudian petunjuk lanjutan akan benar-benar rusak. Saya tidak punya pilihan selain mengatakan ya terlebih dahulu. Dia melihatku mengangguk. Kulit Ouyang Jie melembut saat ini. Setelah itu, kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Datanglah ke sebuah gedung. Bangunan itu diselimuti kabut tebal. Saya tidak tahu persis seberapa tinggi. Kami masuk ke dalam gedung, menghadapi posisi perintah yang menyengat. Ouyang Jie membawaku ke lantai 2, datang ke kamar 203. Pintu dibuka oleh seorang wanita tua reyot. Wanita tua itu berambut abu-abu, mengenakan jaket katun hitam dan celana katun putih. Ada juga sepetak besar darah kering di celananya. Itu sangat terkubur. Aku memperhatikan dengan cermat di belakang wanita tua itu. Sebuah kuburan gelap bisa terlihat samar-samar di dalam rumah. Wanita tua ini, itu adalah paman dan nenek Ouyang Jie dengan kulit kuning. Ini aku, Ouyang Jie menyapa sambil tersenyum. Tetapi bahkan dia cemburu pada pihak lain. Jangan berani berdiri terlalu dekat. Nenek dan paman melihat ke atas dan ke bawah. Ouyang Jie mengangguk. Apakah kamu sudah makan? Datanglah ke rumahku dan ambil makanan. Suara nenek paman ini terdengar normal dan menyenangkan. Ini bukan kulit kuning tahun sebelum latihan. Ini lebih seperti nenek yang sederhana dan jujur di rumah tetangga. Ouyang Jie menjawab sambil tersenyum. Ayo datang. Saya ingin Anda berurusan dengan wanita Yin. Bibi dan paman saya menyapunya dengan cepat. Menatap Ouyang Jie lagi dan berkata, wanita Yin itu bukan pembunuh biasa. Paman dan nenek saya juga takut. Ouyang Jie buru-buru membuka bagasi, keluarkan udang paha ayam yang sudah disiapkan sejak lama, dan sebotol anggur yang enak. Satu persatu, serahkan. Menunggu nenek makan dan minum. Segera anggur kulit kuning tua juga diminum. Anak ayam dan telur semuanya dimakan. Saya tidak puas. Muntahkan seteguk bulu ayam. Lidah menjilat darah. Chong Ouyang Jie berkata bahwa jika Anda ingin saya bergerak, Anda dapat melakukannya. Aku akan menikahimu 3 poin keberuntungan. Kemudian dia menoleh ke arah saya lagi, mengatakan bahwa aku ingin kamu hidup selama 10 tahun. Tidak, orang tua ini sedang sekarat. Dari mana yang show berasal? Nenek segera mengubah kata-katanya dan berkata, aku ingin cucumu hidup 10 tahun. Ouyang Jie menatapku. Wajahnya juga sangat jelek. Tanya aku tentang naga itu. Bagaimana menurutmu? Setelah saya dengan hati-hati mempertimbangkan pro dan kontra, dijawab, ya, tapi aku harus menunggu sampai aku mendapatkan Black Oak dan punggung tidak terluka, dan ke tangan cucu saya bisa mengatakan ya. Nenek menggigit giginya dan berkata, oke, aku akan menjagamu. Kemudian dia menatap Ouyang Jie lagi. Ditanya, bagaimana dengan Anda? Ouyang Jie mengertakkan gigi dan mencetak 3 poin keberuntungan. Bukan, ini hanya untuk Anda. Setelah kedua belah pihak bernegosiasi, nenek dan paman berbalik dan masuk ke dalam rumah. Kami menonton dari luar. Saya melihat tangan kulit kuning tua mencuat ke kuburan, disentuh untuk waktu yang lama. Keluarkan gambar. Pena ini adalah guru surgawi agung bermarga Ju di Gunung Longhu. Senjata ajaib yang telah digunakan. Paman dan nenek berkata dengan bangga, dan setelah beberapa saat nenek mengetuk pintu. Anda berdua melihat kesempatan untuk membedong di dalam. Saya siap untuk turun. Diseret oleh Ouyang Jie. Saya tidak pernah memimpikannya. Wanita Yin yang legendaris. Sebenarnya tinggal di kamar 204 di sebelah rumah bibi saya. Ouyang Jie menarikku kembali ke tangga. Kami bersembunyi di tikungan. Saya melihat bibi dan nenek saya berdiri di depan pintu kamar 204 dengan kepala tertunduk. Saya hendak mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Siapa yang tahu bahwa pintu itu benar-benar membuka celah dengan sendirinya. Bibi dan paman mengecilkan leher mereka, berjinjit. Saya sangat cemburu dan melihat melalui celah di pintu. Dia berdiri diam untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Ada suara drama kuno yang mengerikan. Saya mendengarkan suara wanita itu bernyanyi. Sampai pada titik ini, tiba-tiba berhenti. Itu tengah malam ketika saya terbangun dari mimpi. Ouyang Wei sedang duduk di sebelahku. Kamu bangun? Ouyang Wei membantuku bangun. Beri aku air. Mengatakan bahwa nenek telah tertidur. Tapi nenek tampak lemah. MIY berkata bahwa peri tua yang disembah oleh neneknya meninggal. Kuda tanahnya juga setara dengan disipasi. Hatiku berkedut. Kakekku sudah pergi. Jika nenek pergi lagi, saya bahkan tidak berani memikirkannya. Saya menceritakan kepadanya tentang pengalaman saya di Hades. Ouyang Wei terdiam sejenak setelah mendengarkan. Katakanlah, aku tidak berbohong padamu. Ada kontrak pernikahan di antara kami. Aku berguling untuk menatapnya. Apakah ayahmu kembali? Tanpa Ouyang Wei, suaranya menjadi gelap. Saya melanjutkan dengan mengatakan bahwa saya tidak memiliki ayah saya untuk waktu yang lama. Pesan, dia
Dia hanya meninggalkan saya sepucuk surat, dikatakan turun dan mengambil sesuatu. Ayah saya juga mengatakan, kalau dia tidak bisa kembali, biarkan aku datang kepadamu untuk menikah. MI telah tinggal di rumahku selama beberapa hari terakhir, kata Ouyang Wei. MI tinggal di rumah setiap hari, hampir tidak keluar. Sekarang, nenek jauh lebih tua lagi. Dia selalu tanpa sadar bergumam tentang gajah ular di mulutnya. Ular seperti hari ini. Saya selalu gelisah, ketakutan dan tidak berdaya. Mata kananku terus melompat. Selalu terasa seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Saya menunggu mimpi itu. Saya ingin tahu bagaimana cara bertarung antara bibi saya dan bayi perempuan saya. Siapa keluarga bayi itu? Tapi mimpi itu tidak datang. Pada hari ini, Mai dan aku sedang mendiskusikan masalah dunia bawah. Yang tidak saya duga adalah ini. Mai sebenarnya berpikir bahwa dunia bawah tidak ada sama sekali. Dia juga mengatakan bahwa kematian orang ini seperti mematikan komputer. Semua ingatan kesadaran menghilang menjadi ketiadaan. Aku tidak akan pernah bangun. Tidak ada neraka-neraka. Aku menikmati kata-kata Mai. Tiba-tiba, saya merasakan kantuk yang dalam. Saya kaget. Buru-buru berlari kembali ke rumahnya sendiri. Baru saja menutup pintu, saya jatuh ke tanah. Buka mata Anda lagi. Aku kembali ke lorong gelap. Paman dan nenek saya berdiri di depan abad ke-204. Dengan wanita lain di rumah, sekitarnya sangat dingin. Ouyang Jie dan aku bersembunyi di puncak tangga. Mata mati ke arah 204. Wanita Ding selesai bernyanyi. Berjalan keluar perlahan. Saya akhirnya melihatnya dengan jelas. Itu adalah wanita muda yang sangat biasa. Selain fakta bahwa wajahnya sudah mati, tidak ada yang sangat mengintimidasi tentang fitur wajah. Untuk mengatakan satu-satunya hal yang salah. Artinya, semua pakaian dan celana wanita dikenakan terbalik. Kancing dan ikat pinggang celana semuanya mengalir ke belakang. Tumit di depan, bahu miring di belakang. Setelah wanita Ding keluar, tetap menundukkan kepala Anda setiap saat. Tidak ada sepatah kata pun. Paman dan nenek mengangguk, terus bergegas ke arah wanita elang. Saya tetangga sebelah Anda. Aku mencarimu untuk mendapatkan hadiah. Anda tidak terlihat seperti manusia. Wanita elang itu mungkin juga tidak mengharapkannya. Pria berkulit kuning itu memohon angin dan memohon elang di kepalanya. Wanita itu menundukkan kepalanya dan tersenyum. Katakanlah Anda ingin tahu. Datanglah ke kamarku. Saya memberitahu bibi dan paman saya. Beberapa takut satu sama lain. Ragu-ragu untuk melangkah maju. Wanita elang memanggilnya dengan penuh semangat. Jangan takut menunggu bibi dan nenek Anda mendekat. Paruh wanita elang itu dekat dengan telinganya. Kata demi kata, Anda mendengarkan. Suatu hari Anda akan mati di tangan orang buta. Dia akan menguliti Anda untuk membuat sol dalam. Tapi itu hanya bertahan sekali dan menjadi panas. Itu saja yang dia katakan. Paman dan nenek meledak di tempat. Wos mengeluarkan kata-kata dari lengan bajunya. Mata wanita Asahi meledak. Wanita itu tersenyum tajam. Anak-anak kecil itu seukuran ibu jari. Mengenakan pakaian sosial tua yang berwarna-warni. Sangat bergegas menuju Ouyang Jie. Ouyang Jie duduk di tanah. Di depannya ada mangkuk kecil penuh kedelai. Melafalkan mantra dengan ringan di mulutnya. Master rahasia dari 6 baju besi. Prajurit kacang roh. Semua arai ada di depan. Taburkan kacang ke dalam es. Setelah membacanya, Ouyang Jie mengangguk beberapa kali lagi ke arah mangkuk kecil. Kedelai di dalam mangkuk terbang satu persatu. Salam pada orang-orang kecil. Momen ketika kedelai menyentuh penjahat berubah menjadi asap kuning yang menyedihkan. Penjahat itu bahkan hancur berkeping-keping. Kedelai terbang seperti badai. Ada ketidakseimbangan instan di lorong. Jeritan penjahat film memekakkan telinga. Dalam sekejap, pemandangan itu diselimuti kabut kuning. Saya terpesona olehnya. Lupa tentang rasa takut untuk sementara waktu. Saya belajar dan meniru tak terkendali dengan tangan saya. Paman dan nenek Ouyang Jie juga mengertakkan gigi dan bangkit. Kontrol lebih dari selusin pembakar dupa secara bersamaan. Sejumlah besar asap hitam menyapu angin wanita Yin. Pertarungan sedang berlangsung di sini. Saya juga memiliki pemahaman umum tentang pemandangan di hati saya. Ouyang Jie dan bibinya bergabung. Aku tidak bisa melawan wanita itu. Kekalahan adalah masalah waktu. Pohon ek hitam ada di tangan. Saatnya menghapus saya. Dokter tidak mau. Ambil segenggam kotoran dari saku Anda dan sebarkan di tanah. Bersiaplah untuk konsultasi. Tapi saat ini, tidak jauh dari situ, pintu kamar 207 tiba-tiba terbuka. Salah satunya mengenakan setelan tunik hitam. Seorang pria paruh baya dengan wajah karakter nasional berjalan keluar dari sana. Saya tersentak saat saya melihat pria itu.